Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini pengantar akuntansi 2 tentang aset tetap. Seperti yang kita ketahui, fixed asset atau aset tetap memiliki karakteristik aktiva jangka panjang atau relatif permanen. Yang kedua, terlihat secara fisik. Yang ketiga, dimiliki dan digunakan perusahaan, tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional perusahaan. Sekarang kita mau mengklasifikasikan harga perolehan. Di sini ada pembelian berumur panjang. Kalau iya, apakah aset tersebut digunakan dalam kegiatan produktif? Kalau tidak, dimasukkan ke beban expense. Kemudian dilihat lagi, jika aset tersebut digunakan dalam kegiatan produktif, berarti merupakan aset tetap atau fixed asset. Kalau tidak, masuk ke akun investasi. Biaya dari aset tetap di antaranya contoh tanah. Di sana ada tanah itu ada harga beli, pajak penjualan, perizinan, komisi makelar, biaya balik nama, biaya survei. Yang kedua, bangunan. Di dalam bangunan terdapat biaya jasa arsitek, jasa insinyur, biaya asuransi selama konstruksi, bunga pinjaman untuk biaya konstruksi, dan terakhir untuk biaya jalan sekitar bangunan. Untuk mesin dan peralatan, di sini ada pajak penjualan, biaya angkut, biaya pemasangan, perantitan. Ada asuransinya, kemudian biaya untuk perakitan, modifikasi penggunaan, biaya untuk pengujian sebelum penggunaan, terakhir biaya perizinan. Tadi ada harga perolehan aset tetap. Di sini yang tidak termasuk harga perolehan aset tetap: kerusakan akibat kekerasan, kesalahan pemasangan, pencurian yang tidak diasuransikan, kerusakan selama bongkar pasang, dan terakhir denda perizinan. Untuk jurnalnya aset tetap, jika tunai di pembelian itu ada aset tetap pada kas. Kemudian jika kredit aset tetap, kas muncul utang. Untuk pembelian gabungan atau langsung itu alokasi harga perolehan ke masing-masing aktiva atau aset berdasarkan harga wajar, perkiraan jangka. Sekarang kita akan belajar tentang depresiasi aset tetap. Depresiasi atau penyusunan aset tetap ini muncul karena semua aset tetap kecuali tanah kapasitasnya akan berkurang dalam memberikan manfaat. Jadi tanah itu tidak bisa disusutkan ya. Jadi berkurangnya manfaat atau kapasitas produksi diakui sebagai beban penyusutan. Untuk penyusutan fisik terjadi karena kerusakan, keausan akibat penggunaan dan pengaruh cuaca. Sedangkan penyusutan fungsional ini terjadi jika aset tetap tidak mampu lagi menyediakan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Misalnya komputer yang sudah rusak. Depresiasi sendiri adalah sebagian dari harga perolehan aset tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansi. Penyebab adanya
depresiasi di aset tetap itu karena ada pertama akuisisi aset tetap. Ini biaya yang boleh diperhitungkan dalam nilai perolehan aset tetap. Yang kedua, penggunaan aset tetap. Jadi ada biaya penyusutan dan biaya pasca akuisisi. Terakhir adanya pelepasan aset tetap. Ini bisa dihentikan atau dijual kembali aset tetap. Faktor yang menyebabkan adanya penyusutan, yang pertama fisik. Itu terjadi penyusutan kan biasanya di setiap tahun itu kan ada aset yang aus atau yang rusak, jadi harus disusutkan. Kemudian faktor fungsional, ketidakmampuan aktiva memenuhi kebutuhan produksi sehingga perlu diganti. Faktor yang menentukan biaya depresiasi ini ada harga perolehan, yang kedua nilai sisa, yang ketiga taksiran umur penggunaan. Jadi harus tahu ya berapa umur aset atau suatu aktiva diperoleh. Metode perhitungan depresiasi. Nah, ini metode garis lurus straight line method. Ini rumusnya harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Di sini ada contoh perhitungannya, misalnya HP 10 juta harga perolehan, taksiran atau residu 2 juta dan umurnya ditaksir selama 4 tahun, berarti umur ekonomis ya 4 tahun. Kemudian dicari nilai depresiasinya berapa, jadi pakai rumus harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis mendapat 2 juta per tahun. Berarti penyusutannya ini aset tetapnya 2 juta per tahun. Untuk tabelnya ini dibuat ya, tadi kan ada 4 umur ekonomisnya. Jadi sudah dapat perhitungan 2 juta. Nah, di sini akumulasinya sama 2 juta karena metode garis lurus. Terus nilai buku aset yang pertama kan 10 juta. 10 juta di sini ini dikurangi depresiasi 2 juta. Dikurangi kredit akumulasi sama dengan 8 juta. Kemudian di tahun kedua ini 10 juta dikurangi 4 juta sama dengan 6 juta. Itu nilai bukunya. Nah, ini di tahun ketiga 10 juta dikurangi 6 juta dengan 4 juta. Kemudian 10 juta di tahun keempat dikurangi 8 juta sama dengan 2 juta. Nah, jadi untuk totalnya ini 8 juta aset yang disusutkan. Sisanya nilai bukunya 2 juta. Ini harus 8 juta karena pada awal periode 8 juta, jadi harus dijumlahkan totalnya harus 8 juta mengikuti nilai buku. Terakhir, yang kedua metode jumlah angka tahun. Ini rumusnya jumlah metode penyusunan jumlah angka tahun. Jadi N kali N plus 1 per 2. Nah, jadi tahun ke 1 tambah ini N-nya jadi tahun 1 per 1 per 2. Ini bobotnya 4, jadi langsung 4 per 10. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu dijumlah, didapat ini buat 10, jadi 4 per 10. Setelah dijumlah ini 4, 3, 2, 1 kan jumlahnya 10 tahunnya. Kemudian untuk bagian pengurangan 10 per 10 ini
Untuk metode yang ketiga, metode saldo menurun ganda. Di sini ada contoh, misalnya jika manfaat suatu aset ini ada 5 tahun manfaatnya umurnya, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 20%. Nah, ini pakai metode penyusutan saldo menurun berganda. Pertama, HP 410 juta disusun ke 5 tahun, nilai sisanya 10 juta. Jadi untuk tabelnya, nah ini kita harus tahu tarif penyusutannya berapa kalau di saldo menurun berganda. Jadi 20% itu dijadikan 1/5. Tadi kan 2 kali, jadi 2 kali 1/5 kali 100%, sedangkan 40%. Ini sama dibuat per tahun ya, akhir tahun penyusutan, masa penyusutan, kemudian nilai buku aktiva. Nilai bukunya tadi berapa? 410 juta ya. Jadi dimasukkan ke tabung yang nilai buku aktiva 410 juta. Kemudian ini dapatnya 410 juta kali persentase atau tarif penyusutan. Jadi 164 juta. Ini kurangi nilai buku aktiva, dikurangi penyusutan, hasilnya 164 juta. Kalau nilai buku nyarinya 410 juta dikurangi penyusutan 164 juta, hasilnya 246 juta. Begitu seterusnya sampai ke tahun kelima, akhir tahun kelima. Nah, ini dibulatkan penyusutannya, jadi mendapat nilai sisa yang angka bulat ya 10 juta. Ini 10 juta terakhir dari perkiraannya nyusun sampai